Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, haleluya. Rabu malam hari ini tanggal 22 Oktober 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan, selalu berterima kasih. Karena memang harus kita ucapkan terima kasih. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang, sore sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kepada Yesus, tidak pernah bosan. Justru kita mau jatuh cinta selalu, tiap hari, tiap saat. Kita mau jatuh cinta sama Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Karena ternyata terbukti kalau kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 31. Di mana Yesus sembuhkan orang yang kerasukan setan. Orang sakit, orang lumpuh, orang buta. Semua disembuhkan sama Tuhan. Berarti kita harus tahu karakter Tuhan. Yesus sangat penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan perhatian peduli buat setiap kita. Oleh karena itu mari kita datang pada malam hari ini, datang kepada Yesus. Melangkahkan iman. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sakit, percaya. Mungkin ini disebarluaskan kepada orang-orang yang sakit. Di rumah sakit, di rumah, dimanapun, percaya. Tuhan sanggup menolongnya. Tuhan sanggup menyembuhkannya. Karena bagi Tuhan tidak bermustahil. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh yang sakit ada kesembuhan, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan, amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan, amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan, kuasa kebesaran Tuhan menyertai kita. Di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin. Yang sakit sembuh, sakit mah sembuh, sakit jantung sembuh, sakit kanker sembuh, semua sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tanganmu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya akan dipulihkan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan kami. Semua orang berdosa yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang punya masalah ada jalan keluar, ada pertolongan. Mujizat Tuhan nyata buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Rabu malam hari ini tanggal 22 Oktober 2025. Bersyukur kepada Tuhan. Saya terima kasih sama Tuhan. Karena cintanya Tuhan dahsyat dan ajaib. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya selalu dipelihara sama Tuhan. Terbukti nyata saya tidak pernah sakit. Kalau saya ada sakit disembuhkan Tuhan. Tuhan penyembuh saya. Tuhan tabib saya yang sempurna. Dokter segala dokter. Melangkah dan iman, pasti Tuhan tolong. Mari kita membaca, ya, puji Tuhan. Tuhan berfirman tadi di dalam Markus 16 ayat 17 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, tapi tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Bagian kepala, jantung, apapun, sakit, penyakit, kanker, termasuk tidak peduli sakit apapun, dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Karena bagi Tuhan tidak bermustahil. Tuhan ajaib, Dia dahsyat. Ini terbukti nyata. Mari kita harus baca firman Tuhan supaya iman kita bangkit. Semangat saya melayani Tuhan. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Sebab hanya Dialah satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai 31. Ada dua hal di sini. Yang pertama, Tuhan sembuhkan ya orang kerasukan setan, dan yang kedua, orang timpang, orang lumpuh, orang buta disembuhkan sama Tuhan. Mari kita membaca ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, pergi Tirus dan Sidon. Ini tempat banyak orang sakit, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru Tuhan pergi ke tempat ini supaya banyak orang berpaling dan bertobat. Ternyata benar ada orang kerasukan setan. Mari kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihilah aku, ya Tuhan anak Daud. Karena aku perempuan kerasukan setan dan sangat berita. Setan selalu ingin membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Ini sampai menderita, saudara. Ya, tapi karena ada Yesus, disembuhkan sama Tuhan. Ini mari kita baca. 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid ini datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi mengikuti kita. Dengan berteriak-teriak, merasa terganggu. Ya. Inilah manusia. Ya, manusia seringkali menghalangi, menghambat pekerjaan Tuhan. Tapi untuk besar, Yesusku dahsyat. Yesusku beda. Saudara. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari masyarakat. Memang Yesus untuk memulihkan orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Kalau kita baca dalam Lukas 5:32, Yesus datang memang untuk orang berdosa. Saya mau baca Lukas pasal 3:32, demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Dengan pertobatan diselamatkan sama Tuhan, ya. Banyak domba-domba yang tersesat, saudara, ya. Setiap kita mari, jangan kita tersesat, tapi kita mau cari Tuhan Yesus. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Coba ini, mereka minta ampun sama tolong. Tapi saya percaya Yesus pasti merespon. Mari kita baca 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Roti, dia bicara firman Tuhan. Ya, pribadi dari Yesus tidak pantas kepada orang yang saudara, yang menolak. Mohon maaf, anjing ini simbol binatang yang najis.
si binatang yang tidak berharga. Dikatakan melempar kepada anjing, tidak pantas kepada anjing ya. Tetapi perempuan itu menjawab begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Arti orang berdosa ya, tidak berharga di mata Tuhan, tapi dia mencari Tuhan ya. Dia mencari main jatuh roti, dia mencari Yesus. Jadi kita orang berdosa mencari Yesus. Betul, kita adalah orang tidak berharga. Kita adalah orang yang harusnya menerima hukuman kekal ya. Tapi kita mencari Yesus, mencari roti-roti kecil, Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika sembuh. Karena Tuhan lihat hati. Ternyata Yesus melihat hati perempuan ini bahwa dia butuh Yesus. Dia butuh pertolongan. Sebetulnya tidak layak, termasuk Bapak Ibu bersama saya, tidak layak, mohon maaf, seperti disimbolkan anjing. Tidak layak, saudara. Tapi karena kasih Tuhan, karena rahmat, anugerah, dan belas kasihan Tuhan, sehingga kita dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan Yesus. Dipulihkan sembuhnya orang karena datang kepada Yesus. Terus ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Galilea dan ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31 yang terakhir. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi buat Bapak Ibu. Silakan Bapak punya sakit mah, sakit kepala, sakit jantung, sakit apapun, dalam nama Yesus, yang sakit sembuh dengan menggunakan nama Yesus. Nama dia segala nama, karena janji Tuhan tadi, setiap orang percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Yang kerasukan setan semua disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kita semua diberkati sama Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan malam hari ini, kita mau datang kepada Yesus, melangkah dan percaya. Jadilah sembuh. Apa yang saudara alami saat ini diberkati Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Biar apapun yang terjadi, tetap kita bersyukur. Senantiasa kita mau percaya. Haraplah selalu kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jawaban. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita yang ajaib. Tidak yang lain dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, ada kesembuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setan iblis sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yang sakit sembuh. Tuhan tolong kita semua. Percaya Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.